Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Para hadirin kaum muslimin muslimat yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Ta'ala, hari ini mari kita simak dalam kitab Nashaibul Ibad, dawuh-dawuh dari Imam Syihabuddin Ibnu Hajar al-Asqalani yang disarai oleh Imam An-Nawawi al-Jawi, al-maqalah as-saminata asyrata, maqalah yang ke-18. Qila man tarakadz dzunub raqa qalbuh. Kila den aturaken man utai sapane wong taraka iku tinggal sapa man adzunuba ing dosa, raqa mongko tipis qalbu apa atine man, fayak balu mongko nrimo sapa man an-nasihata ing nasihat, wa yakhsha'ulan khusyuk sapa man atau khusyuk laha maring nasihah. Waman lan sapane wong taraka iku ninggal sapa man al harama ing haram, fil mat'umi ing dalem panganan, wal malbusi lan pakaian, wa ghairihi lan liyane mat'um wal malbus, wa akala lan mangan sapa man al halal ing halal, safat mongko bening apa fikratu pikirane man ala masnu'atillahi ta'ala, ala masnu'atillah ing atase pira-pira gawenane Allah Ta'ala hale maulur Allah, ad-dallati kang nuduhna ala ihya illahi ta'ala ing atase nguripnone Allah Ta'ala al khalqa ing makhluk ba'dal mauti ing dalam sause mati, wa ala wahdatihi lan ing atase suwijine Allah Ta'ala, wa qudrati lan kuwasane Allah Ta'ala, wa ilmi lan ilmune Allah Ta'ala. Wa dzalika utai mengkono keterangan kabeh mau bi'an ta'ammala klan arep ento angen-angen sapa man bi fikri klan fikirane man, wa tadabbara lan mikir-mikir sapa man bi akli kan akale man, mikir annallaha sunna Allah iku khalaqa nyiptakno sapa Allah Ta'ala hu ing man min nutfatin saing mani fir rahmi ing dalem rahim, faja'ala mongko dadekno sapa Allah Ta'ala ha ing mengkono nutfah alaqatan ing getih kenthel, sumamudghatan nuli daging sak kepel, summa khalaqa nuli nyiptakno sapa Allah Ta'ala minha saing nutfah lahman ing daging, wa azman lan balung, wa uruqan lan otot, wa soban lan pira-pira sumsum, wasaqalan nyuwek nyigar sapa Allah la maring mengkono nutfah sam'an ing pangrungu, wa basaran peningal, wa a'dha alan pira-pira anggota, summa sahala nuli gampang sapa Allah al khuruja ing metu lil janin kadu janin min batni ummih saing wetenge ibuke mengkono janin, wa alhamalan parang ilham sapa Allah ing janin irtiba asadji ing ngenyut susu, wa ja'ala dadena sapa Allahu ing man fi awalil amri ing dalem kawitane urusan kawitane kedadean bila asnanin kan tanpa pira-pira untu, cumaan batat nuli nyukulna sapa Allah maring man al asnana ing pira-pira untu, summa asqata nuli gugurna sapa Allah ing mungkun asnan,
Wa azalan ngilang sa Allah ing asnan inda sab isinin ing dalem nalikane umur 7 tahun. Jadi diterangkan bahwa man tarokal dzunub raqaqal bu, siapa orang yang meninggalkan dosa, meninggalkan perbuatan dosa dalam hidupnya, maka Allah akan menjadikan raqaqal bu, hatinya tipis. Napa hati tipis niku? Hati tipis niku nggih bisa dikatakan peka. Peka, atau kalau kulit itu sensitif, hatinya sensitif. Karena kenapa hati sensitif tipis ya? Seperti kita gambarkan bayi ketika lahir kulitnya begitu tipis, peka. Ya, kena panas mesti ya abang, kena kasar mesti dia nangis. Kenapa saja peka, bisa merasa. Itu kalau kulit sensitif. Nah tadi. Nah kalau hati sensitif gimana juga peka. Hanya peka itu ya apa? Melihat orang susah, dia peka itu kasihan. Lihat orang teraniaya itu kasihan gitu. Akhirnya dia mempunyai belas kasih, punya sikap peduli karena hatinya itu sensitif, tipis ya. Sebaliknya kalau orang itu hatinya itu gak peduli, gak sensitif, kebal, bagaikan kulit orang dewasa ya, ngapal. Sikil kulit ngapal ya, semula kulit aspal panas gak kerasa, aduh panas. Endi gak panas ini. Aduh adem, endi gak adem karena sudah kebal. Kalau kulit ini kebal gak apa-apa, gak masalah. Tapi kalau hati yang kebal, naudzubillah min, aduh ya ono wong loro, babah loro sewayahe. Ya apa sampean niku wayahe? Kok ono wong kelaparan, kemiskinan, cek kapok sale dhewe kok miskin. Itu. Naudzubillah min dzalik. Ini hati-hati orang yang kebal nih gara-gara sudah terlalu banyak makan barang haram, akhirnya hatinya kebal ya Allah. Apalagi bulan-bulan ini, ya, masa-masa ini banyak orang-orang yang susah, orang kelaparan ya, karena banyak pekerjaan, orang-orang yang nganggur, pekerjaan sudah dihentikan karena adanya musibah corona. Kita harus mempunyai hati yang peka, peduli ya, kepada orang-orang yang susah ya, karena bagaimanapun juga ya, mereka itu adalah sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua yang punya kelebihan harta harus punya peduli ya. Nah, hati itu bisa peduli kalau orang itu jauh dari harta haram, jauh dari makan, minum barang yang haram. Ketika orang itu meninggalkan barang-barang haram dari makan minuman, kata di sini dikatakan sofat qalbu, hatinya akan bening dan pikirannya akan cerah, memikirnya itu cerah, gampang berpikir. Seperti kata Imam Syafi'i, beliau dikisahkan ketika belajar, dia kok sulit untuk menghafal, sulit untuk hafalan. Dia sambat kepada gurunya, yaitu Imam Waqi'. Syakautu ila Waqi' su'ahifdi farsyadani ila tarkil ma'asi. Saya sambat dari Imam Waqi' bagaimana sih pikiran saya itu kok sulit sekali untuk menerima ilmu. Hati saya kok sulit sekali untuk memaham, kok dedel ya, ngapa lo dedel lah. Ya, hanya Imam Waqi' memberikan saran lah, fa'arsadani ila tarkil ma'asi. Ya kamu harus meninggalkan maksiat kamu kurangi kemaksiatan supaya pikiranmu cemerlang jernih. Karena apa? Fa'innan ilman nuru, karena ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu cahaya, tapi zaman dulu al ilmu nurun, itu zaman dulu. Imam Zubair mengatakan ilmu itu cahaya, itu zaman dulu. Ketika tidak ada buku, nggak ada tulisan, al ilmu fis sudur, ilmu itu di dada. Lah nggak bisa ilmu dapat kecuali dengan kebeningan hati, kebersihan hati, yaitu dengan meninggalkan tarkul ma'asi. Tapi falama ulifal kitab, ketika kitab itu ditulis, ketika Quran ditulis, maka al ilmu fis sudur, ilmu dalam tulisan. Siapa yang belajar akan bisa, meskipun dia ahli
maksiat semacam itu, karena ilmu sudah sebelum, kalau dulu al ilmu nurun adalah ilmu sebelum kitab itu ditulis. Jadi gak bisa orang dapat ilmu, sahabat-sahabat bisa hafal jauh dari maksiat. Lah ini kisah beling ya apalah ya tulisannya. Tapi kerbakannya kurang. Tapi tetap pikirannya dia akan gak bisa berpikir jernih akan kehidupan. Gak bisa berpikir jernih. Kenapa? Terlalu banyak barang haram yang dimasukkan ke dalam perut kita. Di bertangan gak bisa. Haram dengan ilmu itu akan bisa campur, nggak bisa. Makanya terus kata Imam Baqi, kamu tinggalkan haram, insya Allah pikiranmu akan cemerlang, pikiranmu akan sofat, bersih pikiran. Makanya ditinggalkan. Imam Syafi'i akhirnya bisa lagi untuk menghafal dengan cepat dan dengan cepat. Itulah. Jadi meninggalkan barang haram, meninggalkan makanan minum yang haram, meninggalkan maksiat, itu akan membuat hati kita menjadi peka, mudah untuk menerima nasihat, gampang untuk ditata, ya jadi gampang dituturi, gampang terima kebaikan, gampang tatanani. Tapi kadang mangan barang haram, kayak maksiat, wis wangel angak, tapi aturan itu angel. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan kita semua di sini Allah Taala rezeki yang halal, barokah, hingga kita mudah untuk berbuat kebaikan, hati kita mudah peka dengan keadaan, dan kita mudah untuk menerima nasihat, keberkahan daripada kita selalu mengkonsumsi barang-barang yang halal dan meninggalkan kemaksiatan. Amin Allahumma amin. Shadaqal azim. Siril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina